Halo, perkenalkan saya Marlina Septiani, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Fisika, dengan NIM 4212421012 dari kelas Pendidikan Fisika B. Adapun maksud dan tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema menciptakan konsep pendidikan untuk tujuan perkembangan positif bagi anak usia dini. Adapun konsep pendidikan dengan tujuan perkembangan positif bagi anak usia dini, saya ambil tema yaitu dengan metode belajar anak usia dini. Sebelum masuk ke metode belajar anak usia dini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih maksud dari anak usia dini. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih hakikat dari anak usia dini? Yang pertama, hakikat dari anak usia dini, anak bersifat unik. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Yang keempat, anak itu egosentris. Yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Pendidikan anak usia dini sangat penting dilakukan sebagai dasar pembentukan kepribadian, pembentukan keterampilan, pembentukan karakter, budi pekerti, kecerdasan, keceriaan, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, landasan pendidikan anak usia dini yang pertama itu adalah landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini. Yang kedua, landasan filosofis dan religius, yaitu landasan yang didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh para orang tua anak usia dini. Yang ketiga yaitu landasan empirik, adalah landasan yang berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan. Yang keempat itu adalah landasan keilmuan, adalah teori dan kajian yang melandasi apa, mengapa, dan bagaimana anak usia dini mendapat pengasuhan pendidikan dan perlindungan yang tepat. Adapun prinsip pendidikan anak, yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran terpadu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan hidup. Yang kelima, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Yang keenam, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Strategi pembelajaran. Apa sih pengertian strategi? Nah, strategi merupakan rentetan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis atau masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Yang kedua itu konsep dasar strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Konsep dasar dalam strategi pembelajaran PAUD ini sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yaitu strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Kenapa sih harus ada metode pembelajaran? Strategi dan metode pembelajaran ini harus ada guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan melakukan perbaikan dalam proses belajar di suatu lembaga pendidikan
Dan perkembangan proses pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum, yang mana salah satu komponennya meliputi anak didik. Nah, yang ketiga itu selanjutnya metode pembelajaran. Nah, langsung kita bahas, apa sih prinsip dari metode pembelajaran pendidikan anak usia dini? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsipnya berpusat pada anak. Maksudnya adalah penerapan metode berdasarkan kebutuhan dan kondisi anak, bukan berdasarkan keinginan dan kemampuan pendidik. Yang kedua itu partisipasi aktif. Maksudnya, penerapan metode pembelajaran ditujukan untuk membuktikan anak ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga anak tersebut termotivasi dan muncul inisiatif untuk berperan aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, bersifat holistik dan integratif. Maksudnya, kegiatan belajar yang diberikan anak tidak terlepas dengan cara terpadu dan menyeluruh yang selalu terkait antara satu bidang dengan bidang yang lain. Yang keempat, fleksibel. Maksudnya adalah metode pembelajaran anak usia dini bersifat dinamis, tidak terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi dan cara belajar anak yang memang tidak terstruktur. Yang kelima, perbedaan individual. Perbedaan individual. Maksudnya, setiap anak memiliki perbedaan walaupun lahir kembar sekalipun. Oleh karena itu, sebagai pendidik dituntut untuk merancang kegiatan guna memberi pilihan kepada anak sesuai minat dan kemampuannya. Nah, metode belajar yang menurut saya yang cocok untuk saya terapkan bagi anak usia dini, yang pertama metode belajar yang menyenangkan. Maksudnya, gimana kita sebagai pendidik membawa suasana pembelajaran lebih asik, lebih menyenangkan, dan banyaknya canda dan tawa terhadap anak. Yang kedua itu metode belajar ceramah, yang maksudnya adalah kita menasehati sekalian memberikan pelajaran yang bersifat edukasi kepada anak usia dini. Nah, sekian video penjelasan tentang menciptakan konsep pendidikan bertujuan perkembangan positif bagi anak usia dini. Saya Marlina Septiani. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata-kata, mohon maaf. Terima kasih.